Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Hamam Nasrullah dengan NIM 2501091114349, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 tahun 2025, program studi mata pelajaran fikih di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Jumat, tanggal 16 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Nurul Hikam, Sambirampak, Kapongan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dengan materi sholat Jumat di kelas 7. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum saya memulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Ahmad Rafiqil Ala, Ahmad Haikal, Badru Sofia, Bunga Imarannya, Ayu Nurul Jannah, Ikal Partiwi, Setia Ningrum, Mita, Nazila, Najmatul Saira, Nikmatul Qadariyah, Naidina, Lailatul Qadriyah, Nur Saida, Arifah, Aisyah, Muhammad Abdillah, Yusuf Norris, Ahmad Faris Fardan, Jalal, Hasan, Radit, Putra. Alhamdulillah hadir semua ya. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sholat Jumat dengan melanjutkan materi dari minggu yang kemarin tentang sholat berjamaah. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan memahami pengertian dan hukum sholat Jumat, kemudian menjelaskan syaratnya, syarat sahnya, syarat wajibnya sholat Jumat, kemudian ada rukun sholat Jumat, kemudian nanti ada hikmah dengan melaksanakan sholat Jumat. Sebelum memulai pelajaran kita ice breaking dulu ya. Silakan mulai. Tepuk semangat. Untuk memulai pembelajaran, apa yang dinamakan sholat Jumat? Apakah ada yang bisa menjawab untuk pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu zuhur dari hari Jumat dan didahului 2 khutbah. Ya, terima kasih. Hari Jumat adalah hari yang sangat mulia. Itu namanya hari besar bagi orang Islam, di mana kita disunahkan membaca sholawat sebanyak-banyaknya, kemudian membaca doa, insya Allah kita akan terkabul.
kemudian pahala akan dilipat gandakan apabila dilakukan pada hari Jumat. Jadi untuk itu kita harus memanfaatkan pada hari Jumat tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya akan menayangkan video dulu. Silakan perhatikan sama-sama. Terima kasih. Jadi pengertian sholat Jumat tadi apa? Ada yang tahu? Sholat yang dikerjakan pengganti sholat duhur pada hari Jumat. Dilaksanakan cuma 2 rakaat. Kali ini kami akan membahas tentang sholat Jumat. Untuk semua orang muslim dan sudah melaksanakan sholat Jumat, akan tetapi sholat Jumat adalah wajib bagi kita muslim, yaitu orang-orang yang memenuhi kriteria hidup ini. Untuk yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat laki-laki, yang kelima merdeka, yang keenam sehat, yang ketujuh musafir atau bukan seorang yang melakukan perjalanan. Bila ada seseorang yang tidak memenuhi ketujuh kriteria tersebut, maka sholat Jumat baginya tidak dihukumi wajib. Selanjutnya, sholat Jumat mempunyai 3 syarat yang harus dipenuhi agar bisa dilulus. Untuk yang pertama, sholat Jumat dilakukan di daerah yang benar, yaitu daerah di mana ahli Jumat bermukim atau berdomisili di sana. Jadi, jika dalam sebuah masjid tempat pelaksanaan sholat Jumat jamaahnya bukan penduduk yang berdomisili di daerah itu, maka sholat Jumatnya tidak sah. Untuk yang selanjutnya, yaitu jumlah ahli Jumat harus mencapai minimal 40 orang. Apabila kurang dari 40 orang, maka sholat Jumat dihukumi tidak sah. Dan yang terakhir yaitu sholat Jumat dilaksanakan di waktu sholat duhur masih berlangsung. Setelah selesai membahas kriteria ahli Jumat dan syarat sah sholat Jumat, mari kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Pada dasarnya, prosesi yang wajib dilakukan di dalam sholat Jumat yaitu khutbah sebanyak 2 kali dan juga pelaksanaan sholat 2 rakaat. Ada yang berbeda dalam pelaksanaan khutbah Jumat, yaitu yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga wasiat agar bertakwa. Ketiga rukun ini harus dilaksanakan pada khutbah yang pertama maupun yang kedua. Untuk rukun yang keempat yaitu membaca ayat Al-Quran di salah satu yang kedua. Akan tetapi yang lebih utama dilakukan pada khutbah yang pertama. Untuk rukun yang terakhir yaitu mendoakan kebaikan yang berhubungan dengan akhirat pada muslimin, muslimat, mukminin, pada khutbah yang kedua. Agar lebih mengetahui, kita langsung mempraktikkan prosesi sholat Jumat yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Saat waktu dulu itu masuk, seorang bilal atau muadzin melakukan adzan yang pertama. Setelah itu ada usungan melakukan sholat Jumat atau Jumat sebanyak 2 rakaat atau 4 rakaat. Akan tetapi yang sering dilakukan oleh masyarakat kita yaitu melaksanakan sholat Jumat atau Jumat sebanyak 2 rakaat. Kemudian dia langsung menggunakan kemudian kita melakukan ajakan yang berbunyi ma'asyiral muslimin,
النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قيل لصاحبك بالمعروف أنشد والإمام يحفظ فضله أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمة الله أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمة الله أنشدوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Sampai kemudian Nabi tempat kemudian ke atas sumber kemudian ke arah kiblat. Kemudian dia membaca surah yang berbunyi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bayyil islam wal iman dengan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ansurhum ala mudawwidin rabbi istima'in wa bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu sampai menghadap ke arah jemaah dan mengucapkan salam. Setelah sampai mengucapkan salam, kemudian beliau atau Nabi melaksanakan azan yang kedua. Lalu beliau duduk dan melakukan rukun yang pertama. Setelah sampai melakukan rukun yang pertama, kemudian sampai duduk sebentar sebagai pengusaha di antara dua rukun. Setelah sampai duduk, kemudian beliau atau Nabi membaca selawat dengan keras yang berbunyi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian setelah itu untuk berdiri lagi untuk melaksanakan rukun yang kedua. Setelah rukun kedua selesai, kemudian beliau atau Nabi berdiri untuk membaca rukun. Lalu beliau sholat 2 rakaat secara berjamaah. Ini bagi seorang imam adalah usawi fardhu jum'ati raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Sedangkan ini bagi jamaah adalah usawi fardhu jum'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya juga penjelasan kali ini mengenai sholat berjamaah sebagai bermanfaat dari kita semua. Apa yang harus dilakukan sebelum kita berangkat sholat Jumat? Nanti sunnah-sunnahnya hari Jumat itu apa saja? Misalkan memotong kuku, mencukur rambut, atau baca sholawat dan sebagainya. Saya akan jelaskan tentang adab-adab di hari Jumat. Yang pertama, memperbanyak sholawat Nabi, membaca sholawat Nabi. Jadi kita disunahkan membaca sholawat sebanyak mungkin. Kemudian memotong kuku, mandi wajib juga. Ada mandi wajib. Ada adab di hari Jumat, mau memperbanyak sholat Nabi, kita disunahkan. Kemudian mandi besar dan memakai parfum, jangan lupa. Mau berangkat sholat Jumat harus pakai parfum. Memakai baju yang paling bagus. Biasanya disunahkan pakai baju putih. Bersegera datang ke masjid lebih awal untuk sholat Jumat. Jangan menunggu azan kedua. Kalau azan kedua nanti malaikat sudah tidak mencatat pahala datang ke masjid lebih awal. Kemudian sunnah lagi membaca surat Al-Kahfi. Ada yang tahu surat Al-Kahfi di mana? Juz berapa? Ada di juz 15 setelah surat Al-Isra. Kita disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Biasanya kalau yang untuk laki-laki baca surat Yusuf juga. Kemudian yang perempuan surat Maryam. Nanti apa agar disunahkan dilaksanakan sampai nanti kamu punya anak juga. Jadi kalau laki-laki baca surat Yusuf, kalau perempuan baca surat Maryam. Itu sunnah di hari Jumat. Kemudian ada adab yang lain juga. Pada waktu khutbah Jumat kita tidak boleh berbicara, kan? Ada pertanyaan, kenapa perempuan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat? Ada yang tahu? Silakan. Karena dalam Islam itu perempuan itu cukup diam di rumah.
kebanyakan yang berkumpul untuk bersosial itu laki-laki. Karena yang kumpul di hari Jumat, misalnya kumpul seminggu sekali, biasanya di masjid kan orang laki-laki, jadi yang diwajibkan sholat Jumat hanya laki-laki. Ada pertanyaan? Beda. Sebelum kita sholat Jumat, ada syarat sah sholatnya, yaitu suci badan pakaian. Karena tadi mandi besar ya, mandi besar harus suci badan pakaian. Jika mau berangkat masjid harus bersih. Kemudian menutup aurat. Kalau menutup aurat, kalau perempuan auratnya seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki auratnya di mana? Yang daerah pusat dan betul. Tentang pengertian sholat Jumat berarti sudah paham semua ya. Apa yang benar sholat Jumat tadi? Sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat mengaji sholat zuhur. Syarat wajibnya yaitu muslim. Jelas orang Islam kan? Orang Islam kemudian balik, berakal dan laki-laki itu wajib sholat Jumat. Kemudian syarat sahnya mungkinnya apa tadi? Syarat wajibnya harus mungkin, tidak bepergian atau musafir. Kemudian syarat Jumat dilaksanakan di masjid atau di lapangan boleh bang. Minimal 40 jamaah. Jamaahnya harus 40. Waktu zuhur ada 2 khutbah. Kalau misalkan datang waktu khutbah, berarti sholat Jum'ahnya kurang dari rukunnya, syarat sahnya berarti tidak sah ya. Makanya kita harus sholat Jumat harus datang sebelum khutbah. Jadi malaikat itu mencatat yang datang lebih awal. Bersiwak jangan lupa. Kalau zaman sekarang gosok gigi. Untuk hikmah sholat Jumat, penghapus dosa sholat Jumat dan dosa kecil yang terjadi antara 2 Jumat asalkan tidak melakukan dosa besar. Kemudian akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Misalnya kamu melakukan sedekah di hari Jumat, kamu akan dilipat gandakan 10 kali lebih besar daripada hari-hari yang lain. Makanya itu hari Jumat adalah sayyidul ayyam, adalah rajanya hari. Jadi setiap dalam seminggu ada hari yang lebih mulia daripada hari yang lain, adalah hari Jumat. Mari kita baca bersama tentang dalil sholat Jumat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi dalil untuk melaksanakan sholat Jumat itu pada surat Jum'ah ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang beriman, bersegeralah melaksanakan sholat hari Jumat untuk mengingat kepada Allah, dan tinggalkanlah orang yang jual beli, sehingga di antara kamu lebih baik dari kamu, supaya kamu menjadi orang yang berilmu melaksanakan. Faidah terjadi sholat fantashiru, apabila panggilan sholat sudah menyerukan, udah azan yang pertama, maka bersegeralah ke masjid. Fadillah itu lebih baik, lebih utama. Wadhkurullah, dan ingatlah kepada Allah dengan yang sangat banyak, la'allakum tuflihun, supaya kamu berbahagia. Itu untuk melaksanakan dalil sholat Jumat. Pembelajaran hari ini kita sudah mengenal tentang pengertian sholat Jumat. Sudah paham semua ya? Apa tadi sholat Jumat? Sholat 2 rakaat yang
Pengganti sholat zuhur. Kemudian syarat dan rukunnya, tadi sudah tahu ya rukunnya apa saja, syarat sahnya, syarat wajibnya, tata caranya tadi sudah. Rukunnya fardu ain bagi setiap muslim laki-laki, yang ini syarat. Kalau belum balik, misalkan belum wajib. Tapi kalau sudah, ini syarat wajibnya. Syarat sahnya, syarat sahnya harus masuk sholat waktu zuhur, kemudian berjamaah, 2 khutbah, kemudian mukim, tidak musafir. Syarat wajibnya berakal, harus berakal ya, tidak gila, kemudian tidak musafir, tidak bepergian, sehat jasmani dan rohani. Sekarang kita melakukan diskusi 5-5. Jadi silakan kursinya dibalik, ini menghadap ke belakang. Fikir ke depan sini, tidur sama Yusuf dah. Benar. Tidak ada kursi. Kita sama. Fikir 5-5. Ini reka. Siap, terima. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya? 5, 4 dah. Kalau yang perempuan 4. Berarti ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Kertasnya ada dapat semua, kertas kosong. Ini ada 4 pertanyaan pengertian sholat Jumat, kemudian sebutkan syarat wajib dan sah sholat Jumat. Tadi sudah kan sebutkan. Kemudian hikmah sholat Jumat. Hikmah sholat Jumat ada hikmah spiritual dan ada hikmah ukhuwah. Bapak kasih waktu 5 menit. Nanti setiap kelompok maju 3 orang. Nanti pakai mic. Silakan ditulis, ada pulpennya. Ini ada pengertian. Ini apa? Hikmahnya. Hikmahnya. Ada. Ini bisa video ini. Bagaimana ketawasan? Karena kurang main. Seperti itu. Ini di sini langsung. Pilihan ganda kan? Ini sebelum pilihan ganda itu pertanyaan kelompok. Tangannya yang belum kebagian ada sudah kebagian ini
Saya cuma tapi apa? Lupa. Kalau pengguna semua nggak bisa maaf. Kelompok mana yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok satu, boleh? Silakan berdiri semua. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami. Jawaban pertanyaan pertama, jelaskan pengertian salat Jumat. Salat Jumat adalah salat 2 rakaat yang dilakukan atau dikerjakan pada hari Jumat untuk menggantikan salat zuhur. Sebutkan syarat wajib dan syarat sah salat Jumat. Syarat wajib: beragama Islam, baligh, berakal, laki-laki, muslim, tidak musafir. 3. Diskusikan masalah Jumat. Dapat menghapus dosa kecil di antara 2 salat Jumat. Benar. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan tepuk tangan. Bukan dari laki-laki. Silakan untuk kelompok yang berikutnya. Bila baik, itu pertanyaan. Pertanyaan dulu. Belum selesai. Kelompok 2 belum. 3 belum. Silakan kelompoknya Aisyah. Iya, betul. Nanti ke pertanyaan. Poin mau. Pertanyaan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama adalah jelaskan pengertian salat Jumat. Salat Jumat ialah salat 2 rakaat yang dilakukan pada hari Jumat untuk menggantikan salat zuhur. Sebutkan syarat wajib dan syarat sah. Syarat sahnya adalah 1. Dikerjakan di tempat yang tetap, 2. Berjamaah di waktu zuhur, 3. Dikerjakan di waktu zuhur, 4. Hendaklah salat Jumat didahului oleh 2 khutbah. Hikmahnya salat Jumat ialah menghapus dosa-dosa kecil di antara 2 salat Jumat. Karena ada orang yang lain. Seharusnya dari penguatan iman untuk ukhuwah Islamnya, memperkuat ukhuwah Islamnya, meningkatkan kepedulian kepada tangga. Soal yang pertama, jelaskan pengertian salat Jumat.
Salat Jumat 2 rakaat yang dilakukan di hari Jumat secara berjamaah dan didahului dengan 2 khutbah. Sebutkan syarat wajib dan sah salat Jumat. Syarat sah masuk waktu salat duhur berjamaah 2 khutbah tempat pemukiman. Wajib Islam maulid sehat mukim berakal laki-laki. Dan diskusikannya salat Jumat menghapus dosa kecil di antara 2 Jumat. Dengan bidangnya telur, kemudian makan imam. Hikmahnya salat Jumat. Jadi untuk diskusi kali ini saya akan menyimpulkan tentang siapa saja golongan yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, yaitu ada budak atau hamba sahaya, kemudian musafir, kemudian wanita, anak kecil, orang sakit, kemudian orang yang tidur pulas atau ketiduran, itu tidak wajib. Orang gila, kemudian mu'alaf dengan adanya udzur. Mu'alaf itu baru masuk Islam ya. Kemudian contoh dokter yang menjaga keamanan masjid atau rumah sakit. Jadi pengertian sholat Jumat itu simpulannya adalah sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilakukan di hari Jumat dengan sebelumnya dilaksanakan dengan 2 khutbah secara berjamaah. Hukumnya fardu ain bagi laki-laki. Kemudian syarat wajibnya, syarat wajib bagi laki-laki ya kan, kemudian orang Islam, kemudian laki-laki balik sudah cukup umur, berakal, muslim, mukim, kemudian sehat. Syarat sah sholat Jumat masuk waktu sholat duhur jamaah, kemudian dilaksanakan 2 khutbah sebelumnya, kemudian di tempat pemukiman dan melaksanakan sholat Jumat. Hikmah dari sholat Jumat itu ada hikmah sosial, kemudian hikmah spiritual. Untuk hikmah sosial itu terekat persatuan dan kesatuan. Kedua Islamnya yang biasanya tidak kumpul di masjid, kemudian seminggu sekali kita berkumpul di masjid membahas tentang sosial budaya atau kemudian mendorong saling tolong menolong, kemudian ada orang yang sakit kita tolong, kita jenguk, orang yang kesusahan kita bantu. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini insya Allah sudah paham semua ya, tujuan pembelajarannya salat Jumat, pengertiannya sudah tahu semua ya. Kemudian rukunnya apa saja tadi, rukun salat Jumat dilaksanakan sebelum ada 2 khutbah dulu.
Dan kita sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Semangat. Kita akhiri pembelajaran hari ini kita dengan tutup dengan doa. Silakan baca surat Wal Asri. Rabbana atina fid dunya balik lagi ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.